2 orang, yaitu berinisial MYH dan BBS. Kemudian dari pemeriksaan tersebut, Bang Ali ditanya sebanyak 18 pertanyaan. Di antaranya terkait dengan postingan yang ada di media sosial, dalam hal ini statement di media sosial, di media online, kemudian perasaan Pak Ali Mokhtar selaku korban, kemudian tekanan yang dihadapi beliau, kemudian efek negatif langsung yang beliau alami. Dari situ maka bukti yang kami sampaikan adalah sangat terang. Pertama, di salah satu media online yaitu Justice of Law, namanya itu Justice of Law, yaitu dari saudara pengamat politik yang bernama MYH. Beliau mengatakan ini, Yunus mengatakan istana akan terus mempertahankan Ngabalin yang berhasil menjebloskan Edi Prabowo ke penjara. Jadi pernyataan ini telah menjustifikasi bahwa seolah-olah istana akan mempertahankan seorang Bapak Ali Mokhtar Ngabalin untuk tetap dipakai karena berhasil memenjarakan Edi Prabowo. Ini kalimat tuduhan, bukan presumption of innocence, bukan praduga ini. Kalau praduga kalimatnya tidak seperti itu. Dan sekarang terjawab, kalau beliau menjadi antek istana untuk memasukkan Edi Prabowo, pada faktanya hari ini Presiden melantik pengganti Edi Prabowo adalah dari Gerindra juga. Jadi tidak ada korelasi sama sekali dengan beliau. Yang kedua, saya kasih jurisprudensi. Misalnya apa jurisprudensinya? Kalau misalnya Anda lihat sekarang di kasus Bansos, di Bansos itu ada orang yang terlibat, yang lain itu di-tracking. Atau misalnya di kasus Edi Prabowo juga, ada staf ahli juga yang terlibat. Kenapa beliau tidak diproses oleh KPK? Tapi itu yang menjadi kekhawatiran Bang Ali Mokhtar. Saya beritahu beliau tadi dan beliau baru tahu. Ternyata beliau ini politisi murni, seorang dai murni. Beliau nggak ngerti bahwa penegakan hukum itu ada dua. Satu, laporan masyarakat. Yang kedua, kasus yang mendapat perhatian masyarakat. Nah ini kami duga akan digiring menjadi perhatian masyarakat sehingga beliau akan diperiksa. Oleh karena itu kita jawab dengan perlawanan hukum. Itulah yang dilakukan oleh saudara MYH. Adapun terhadap saudara BBA, ini saudara BBA ini teman beliau sebenarnya. Beliau ini mantan tenaga ahli di kantor staf kepresidenan. Yeah. Kita sangat sayangkan beliau. Saya tanya, adakah abang bermusuhan dengan dia? Tidak. Kenal pun tidak dengan yang namanya MYH pengamat politik itu. Tapi dengan Bitor mereka memang kenal. MYH ini BBS ini saya sebut saja Bitor. Ya. Jadi Bitor ini mengatakan begini, sebagai pembina KKP, Ngabalin tidak digaji negara. Benar? Beliau tidak digaji negara. Maka Ngabalin mendapatkan aliran dana dari hasil sogok korupsi dari perjalanan ikut ke Amerika dipastikan oleh pengusaha atau penyuap. Dipastikan dibiayai. Artinya dia mengatakan diduga menerima uang korupsi, tapi dia mengatakan dipastikan. Jadi ada kalimat pasti. Kalau ada kalimat pasti, adanya dugaan, di situ hilang. Artinya ada justifikasi, judgment. Dia telah menuduh bahwa Bang Ali Mokhtar berangkat ke Amerika Serikat dibayar oleh penyuap Edi Prabowo. Ini telah. Nah, yang kedua, dia mengatakan beliau ini pembina KKP. Keliru. Pak Ali Mokhtar bukan pembina KKP. Pak Ali Mokhtar adalah pembina KPK 2KP, yaitu Komite Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik. Ini adalah paguyuban yang dibawa koordinasi dalam pengertian Kementerian Kelautan Perikanan sebagai mitra di bawah petani-petani lobster, petambak lobster, maka perwakilannya pemangkunya adalah pengali. Jadi beliau ini datang ke Amerika di bawah untuk melihat bagaimana katakanlah terkait dengan lobster, nanti dialah yang akan menyampaikan ke petani itu. Bukan berarti beliau pembina di situ. Ini keliru.
Nah, oleh karena itu maka kami minta polisi untuk mengusut ini. Bang Ali Mokhtar sama sekali tidak merasa cemas dengan persoalan hukum ini, tapi dia mendapat impact negatif dari banyak pihak, termasuk kalangan-kalangan. Anda ngertilah pejabat publik seperti ini. Saya itu dengan kasus ini, berita ini sangat mempengaruhi beberapa kawan-kawan karena saya itu dikeluarkan dari WA grup kami di lingkungan istana dan KSP yang setiap hari bekerja mempelajari dan mempersiapkan beberapa narasi-narasi publik untuk Bapak Presiden. Satu. Yang kedua, kalau bisa dibuka pesan di handphone saya ini, ribuan orang menanyakan apakah benar kamu itu disogok sama penyuap, apakah benar kamu itu ikut merampok dan lain-lain sebagainya. Mereka tahu saya, tapi namanya juga mereka yakini bahwa saya manusia biasa. Dan saya bagaimana menjawab banyak itu susah bagi saya. Karena itu saya harus datang ke sini lewat dengan Dr. Rasman supaya biar publik tahu bahwa kenapa saya mau lakukan ini, karena sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Yang ketiga, keluarga saya ini kan keluarga besar. Di Bugis, di Makassar, di Seririt, Singaraja, di Kei, di Tual, di Buton, di Papua, aduh banyak sekali. Ya, simbol sorban saya ini juga kan menjadi simbol keluarga lah ya. Jadi sangat mengganggu sebetulnya. Bagi saya sendiri, saya tidak pernah khawatir dengan yang begini. Saya 5 tahun di DPR mengelola triliun rupiah, jadi tidak boleh cek di DPR itu. Saya keluar dari DPR itu dengan rekening dan dana 36 juta rupiah, nggak ada serupiah. Jadi yang begini-begini itu mengganggu dan itu menjatuhkan harkat dan martabat saya sebagai seorang ketua organisasi mubalik terbesar Republik ini, sebagai ya representasi dari Anda Islam. Ya, saya tidak memberi makan dan minum kepada anak dan istri saya itu dari uang-uang yang sudah dan itu pasti. Jadi saya kira saya merasa terganggu. Bersyukurlah ada Adinda ini, Dr. Rasman bisa membantu saya karena saya sama sekali tidak mengerti. Untuk pertama kali saya berurusan yang begini. Ya, jadi minta bantu teman-teman lah. Ya, saya terganggu. Oh, dari awal saya sudah bilang. Dari awal saya sudah bilang bahwa kalau nanti teman-teman membutuhkan keterangan informasi dari saya, dengan penuh sukacita saya mempersiapkan diri. Makanya kenapa mereka waktu ditanya wartawan juga saya bilang KPK kan bukan baru sehari 2 hari melakukan teliti orang, bukan. Menyadap orang itu bukan sehari 2 hari, pasti waktu yang lama kan. Jadi apalagi kawan-kawan kan tahu undang-undang KPK yang baru itu nggak ada orang yang bicara di Republik ini dalam bagaimana upaya untuk mempercepat undang-undang itu, dan sekarang dipakai hanya 1 orang. Saya berteriak dan saya juga dibully di mana-mana, tapi semua ini kan sebuah proses. Karena itu saya sangat siap, jangan pernah ragu, Masya Allah. Jadi saya bukan pejabat pembuat komitmen, saya bukan pejabat pengguna anggaran, saya bukan pegawai KKP. Saya tidak pernah rapat-rapat, saya tidak pernah dilibatkan, memang bukan bidang saya. Iya, pembina, namanya bagaimana pembina.